dia melihat semangat saya meneliti gamelan Semar Bugliang, beliau hadiahkan saya buku ini begitu. Jadi saya masih kawan baik sama beliau. Dan saat itu beliau sudah mendirikan Yayasan Selonding Bali, Yayasan Selonding Bali yang ada di Bebandem. Jadi mereka aktif sekali meneliti gamelan, terutama dari sekitar selama 9 tahun sebelum diterbitkan, jadi 9 tahun sebelum tahun 2002. Sampai sekarang mereka yang masih bergabung di yayasan atau di bawah yayasan masih lakukan penelitian ke lapangan. Dan di bawah itu ada Wayan Widya Gamelan atau Prapen Bulan Besi ya. Jadi Pak Pandey Widya sama anaknya Pak Pandey sempat gabung di Mekar Buana Lama juga. Jadi mereka aktif buat selonding yang berdasarkan gamelan selonding berdasarkan penelitian ke lapangan begitu. Yang ditemukan di goa di tempat. Nah, saya pikir zaman Majapahit itu agak susah jadi toko besi ya. Jadi logisnya kita harus buat besi dari bahan baku. Nah, di mana ada bahan baku besi di Bali dulu itu sepertinya semua datang dari Jawa atau bisa saja dibuat di Jawa dulu. Karena kalau tidak salah mungkin Beli Gusti lebih tahu karena lama di Solo ya. Kalau di Jawa Tengah kalau tidak salah masih ada semacam perajin yang disupport sama pemerintah dan juga oleh keraton. Itu memang tujuannya pariwisata ya. Tapi mereka buat benda besi dari bahan baku besi dan proses untuk buat beberapa benda itu lama sekali. Jadi dibandingkan sekarang kita 2 bulan bisa buat satu barongan selonding. Kalau buat barongan selonding dengan cara itu mungkin cara yang lama seperti yang di Jawa itu yang dulu itu bisa menghabiskan waktu 2 tahun. Jadi selain Prapen Balong Besi ini di Bebandem, tidak sejauh saya tahu tidak ada tempat yang buat selonding yang seperti yang zaman dahulu itu. Walaupun mereka tidak pakai bahan baku besi yang seperti dari pasir dan sebagainya, prosesnya seperti proses dari awal, tapi mereka sangat fasih meniru bentuk dari kita melihat di arkeologi ya, di desa-desa di Berbakala gitu. Itu karena selain Pak Wayan Widya dulu ikut di penelitian Sering Putusan, tapi beliau juga sering servis selonding dua, selonding lama. Jadi ada akses untuk meniru bila itu. Karena kita melihat selonding buatan baru itu biasanya agak tipis, cuma besinya dilengkungin. Kalau proses yang pembuatan selonding yang benar itu harus ditempa ulang, harus dilipat-lipat seperti keris dan sebagainya, itu butuh waktu itu lama sekali. Jadi kerjaannya berat sekali. Heavy metal. Oh iya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa anak-anak sekolahan, mahasiswa lakukan atau orang-orang yang ada di desa yang memiliki selonding ini ya, kesenian selonding ini, apa sih yang menurut kamu bisa mereka lakukan untuk bisa bikin ini benar-benar didokumentasikan lah atau digali informasinya, tapi dalam arti yang maksudnya adalah untuk bisa diakses nanti untuk dari masing ke generasi gitu. Saya ingat pesannya Sering Putusan ya, saat Serimpu sudah mulai sibuk sekali muput upakara di daerah Karangasem ya, beliau bilang ke saya dan juga teman-teman di yayasan seperti Pandey Widyana dan Pak Wayan Astika, anaknya Sering Putusan. Jadi dari dasar yang sudah dibangun oleh peneliti seperti Us Ramsayer, Pak Dankar Sharaman,
Renslager, siapa namanya, Kiyoshi Nakamura, kemudian Sri Putusan, dan juga peneliti-peneliti lainnya di Bali itu, mari kita bersama-sama turun ke lapangan. Sebaiknya hubungi Yayasan Selonding Bali langsung, mungkin bisa lewat Pak Wayan Astika, supaya komunikasinya terjalin ya, jadi dia terjalin, informasinya ada satu jalur gitu ya. ya. Ya, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa kiranya mengangkat Selonding sebagai objek penelitiannya, itu silahkan saja, bisa sebenarnya kontak-kontak mereka-mereka ini, senior-senior ini gitu. Karena mereka jauh lebih tahu dari saya. Jangan bosan mencari tahu sesuatu ya. Jadi kita harus punya rasa ingin tahu, dan juga kita jangan cuma terima informasi karena temannya kasih tahu atau gimana. Sebaiknya kita memang turun ke lapangan dan lihat dengan mata kita sendiri. Sambil melalui Ke desa. Ke desa gitu. Tapi nggak sekarang ya. Ya, stay at home ya. Jadi kita perlu membuka wawasan kita.